Ya, baik lagi di konten bereaksi. Yep. Kali ini kita menonton film di akhir bulan Januari. Betul. Sebagai penutup. Nah, di sini rilis saat bertepatan saat Imlek. Iya. Ya. Jadi kita menonton film yang teasernya udah ada sejak tahun lalu lah. Nah, kita menonton film Perayaan Mati Rasa. Asik. Sebenarnya ini film dari Cinemaco ya. Cinemaco. Yang Umay. ya, sutradarai oleh Umay, Sahab dan Reka Wijaya. betul. Jadi seperti film-filmnya Umay sebelumnya ya, yang biasanya kita karena sebelum-sebelumnya film-film dia emang menjual cerita kesedihan gitu. Jadi film ini masih agak skeptis sih, still mengedepankan kesedihan. Formulanya masih sama. Iya benar. Nah, Rasa sedih, iya. mengglorifikasi rasa sedih, kehilangan, kehampaan, merelakan, gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa, kan dia mungkin punya gaya sendiri dalam membuat suatu film gitu ya. Cuma kadang karena karya-karya sebelumnya yang udah kita tonton agak bikin kita jadi skeptis untuk kali ini. Terutama Prilly. Apakah ini akan jadi the next bikin cringe atau bikin sebel, iya, atau ternyata bisa membawa kita menjadi ikut sedih gitu ya, kita review kali ini. Jadi di sini bertabur cast-cast ya, yang teman-temannya Umay juga di sini. Yang pertama ada Iqbal sebagai Ian, ada Umay juga, jadi udah sutradara, udah produser, main juga sebagai Uta, adanya Ian. Ada Yunike Priscilla sebagai ibu Dini, ibunya mereka. Ya. Ada juga Dwi Sasono ya sebagai Satya Antono atau bapaknya mereka. Ada juga Devano dan Nendra, teman seband-bandnya Ian, jadi sebagai Ray. Ada Dul Jalani juga, anaknya Ahmad Dhani sebagai gitaris. Saka gitaris dan keyboardis ya. Ada Randy Niji di sini sebagai drummer, namanya Dika ya. Ada Lukman Sardi juga dan lain-lain juga ya. Bercerita tentang kita mengambil sisi puffnya si Ian ya sebagai seorang kakak sulung yang ngerasa dirinya itu terasing dari keluarga gitu lah ya kan, terus ngerasa bahwa dirinya itu nggak terlalu membanggakan sebagai anak dan kehilangan apa ya jati dirinya gitu lah. Dia masih nyari-nyari sebenarnya maunya apa, terus dia ini punya band ya kan? Punya band sama teman-temannya, ceritanya lagi upgrade lah ya intinya biar mereka bisa terkenal gitu. Nah, bandnya apa? Midnight Serenade. Iya, Midnight Serenade. Iya. Ya. Mereka udah punya lagu di Spotify gitu. Cuman jadi mereka manggung dari satu audisi ke audisi lainnya gitu loh. Nah, tetap aja di sini si siapa namanya Ian masih ngerasa nggak puas sama dirinya gitu ya. Puas karena adanya menang award Volkatif. Jadi adanya apa kerjanya? Kerjanya jadi content creator. Iya, dan selebgram ya, gitu. 1,1 juta subscriber follower di Instagram. Terus si Ian dan Uta ini tadi punya ayah seorang pelaut. Iya, ayahku seorang pelaut. Dia punya ayah seorang pelaut, terus ibunya ibu rumah tangga gitu ya. Jadi ayahnya ini mungkin karena jadi seorang pelaut, hadirnya tidak terlalu ada gitu di kehidupannya mereka. Cuman terutama buat Ian. Iya, cuman Ian dan Uta menyikap itu dengan hal yang berbeda gitu ya. Kalau Uta deket sama ayahnya gitu, tapi kalau Ian merasa di masa-masa kecewa kecilnya gitu hilang lah, gitu ya. Kecewa sama ayahnya, nggak bisa deket sama ayahnya. Ya udah dia jadi sering keluar, sering marah-marah. Sering keluar ninggalin di rumah gitu istilahnya, sering dicariin mamanya kemana gitu kan. Sampai si Iana bilang papa itu cuman bisa ngasih arah tapi nggak pernah dikasih tahu caranya gitu. Ya, jadi intinya goncang-gancing kehidupannya Ian gitu ya sebagai seorang anak. Sampai di akhirnya ternyata ada kejadian tiba-tiba gitu ya di kehidupan jadi mereka. Dua konflik sama kayak film sebelumnya, Satu Kakak Tujuh Ponakan. Iya. Jadi ternyata bapaknya terjadi sesuatu, mamanya juga terjadi sesuatu. Gitu. Nah, di situ di saat itu pula kayak bandnya juga lagi butuh attention dia gitu untuk mimpi-mimpinya dia gitu ya. Jadi semenjak bapaknya ada kejadian yang bisa ditonton di film ini, lagunya naik. Karena disangka lagu yang dibuat Ian itu buat bapaknya, tapi memang buat bapaknya. Cuma kan tapi karena pas keadaannya, jadi naik tuh viral.
Nah, ditawarin produser musik. Iya, jadinya kayak dia juga mungkin bingung antara harus lanjutin mimpi-mimpinya atau enggak kayak lebih lebih mengutamakan keluarganya yang lagi membutuhkan dia gitu intinya sih. Dan ya di sini juga disinggung gimana hubungan kakak dan adik yang tadinya deket tuh sama lama renggang gara-gara ya sebenarnya ya udah ketika udah dewasa renggang. Iya gitu karena ya permasalahan tadi ya. So asik lu. Iya. Lu kan yang ngasih tahu tempat audisi gue ke bokap. Pokoknya ini semua ruwet deh dari awal sampai akhir kayak ruwet aja gitu. Iya, jadi hampir 80% alur cerita tuh masalah. Iya, masalah. Problem. Bener-bener di dalam laut kan itu ada segmen per segmen tuh dibagi menjadi si Ian ngejelasin dengan kondisi analogi kondisi hidupnya dengan analogi dasar laut gitu. Dasar laut dari laut terdalam, laut sampai tengah gitu ya. Sampai ke atas gimana caranya dia bisa bangkit gitu. Ya. Ya intinya gimana caranya si Ian ini peran utamanya pada akhirnya nemuin jalan keluar, jalan pulang dan sebenarnya tuh tujuan hidupnya untuk apa gitu. Lebih dari separuh film ini adalah problem yang sebenarnya nggak ada solusinya. Mungkin kalau anak sulung ngerasain ya? Iya ngerasain gimana ngerasain merasa tersaingi sama adiknya, ngerasa nggak bisa jadi contoh yang baik buat adiknya, ngerasa kayak nggak bisa ngebanggain buat orang tuanya gitu. Jadi akhirnya cara yang paling mudah ya menjauhi aja gitu mereka dengan cara jarang pulang, jarang ngabarin, kayak punya kehidupan sendiri. Padahal mungkin itu salah satu cara yang paling mudah dilakuin sama dia buat denial gitu loh sama segalanya gitu. Padahal sebenarnya dia tuh ya pengen banget untuk dekat dengan keluarganya gitu. Apakah si Ian dan Uta bisa baik-baikan, bisa menjadi kakak yang kompak? Kakak ada yang kompak? Oh, karena yang membuat mereka deket juga salah satunya adalah lagu yang ayahnya minta buat anniversary. Iya. Papanya punya lagu, ya bikin lagu ya. Bikin lagu, cuman lagunya belum selesai dan minta si Ian sama Uta nih buat bantuin dong buat beresin. Gitu. Nah, gitu. Apakah lagunya selesai? Dan bisa mewujudkan itu gitu. Apakah bandnya punya album? bandnya punya album. Belum, sebelumnya belum. EP kan dia? EP. Apa bandnya sukses gitu seperti yang diharapkan bisa ditonton sendiri. Karena sebenarnya ceritanya bukan. Ya, polemiknya banyak. Jadi kalau kita ceritain di sini langsung ketahuan. Iya benar. Jadi tonton aja. Karena saling berkaitan. Nah, di sini juga yang jadi plusnya dari film produksian Sinemaku ya. Udah mulai solid ceritanya. Iya benar. Jadi walaupun kayak konfliknya dari tadi ya dari awal sampai terus. Akhir kayak konflik. Cuman kitanya malah gregetan kayak kapan selesainya nih. Bukan malah jadi bosen. Kan kalau di film ini bosen. Kalau film sebelumnya. Ya, gitu dong. Kan. Di film-film sebelumnya kan cukup boring ya. Misalnya ketika berhenti di sini. Gitu. Iya. Atau kira ke rumah. Nah, untuk di sini sebenarnya kita lebih ke penasaran gimana cara mereka menyelesaikan konflik ini. Jadi malah nggak dikasih napas gitu. Ibaratnya nih horor tapi di drama gitu. Coba itu. Suspense ada terus suspense gitu. Tapi overall dia menyajikan ini dengan lebih solid dan lebih smooth ya gitu loh, nggak terlalu untuk beberapa kan biasa katanya mencel kesedihan atau mengedepankan kesedihan. Untuk di film ini ya masih sih kadang ada beberapa adegan yang dibuat-buat agar kita menangis gitu, tapi beberapa sisanya ya mungkin karena dibawakan oleh karakter yang cukup baik banget ya dalam mengeksekusi ini film, jadi ya natural aja untuk nangisnya gitu, nggak terasa harus banget dipaksakan untuk nangis gitu. Walaupun ya banyak yang nangis sih di bioskop. Sesungguhkan mungkin relate, anak sulung relate, atau yang memang dari kecil nggak ada fatherless atau tidak ada, atau bapaknya jauh gitu ya kerjanya gitu ya, jadi ini peningkatan ya dari film-film sebelumnya. Bisa dibilang terbaik atau enggak dari sebelum-sebelumnya? Ya terbaik lah. Ya. Dari sebelumnya terbaik karena itulah semuanya nggak ada yang dianggurin, aktornya. Even teman-teman bandnya pun teman-teman punya porsinya cukup gitu ya untuk di situ. Ya udah. Dan tanpa mereka pun
tanpa mereka dan misalkan tanpa konflik-konflik band-bandnya gitu, rasanya ceritanya nggak menguat gitu ya. Menguat. Dan nggak perlu ceritain juga latar belakangnya sih. Iya benar. Jadi tipis. porsi mereka udah cukup banget di sini sih. Ya. Udah meningkat gitu loh. Intinya jadi kita nggak nganggurin cast, nggak nganggurin plot gitu. Dan mungkin di akhir memang ya bisa dibilang not good ending ya. Enggak, kita nggak bisa bilang not good sih, lebih ke open good, ending aja gitu kan. Good and not good. Kan mereka akhirnya menyelesaikan apa yang udah dimulai. Oh, dirayakan. Mati rasanya dirayakan. Kehilangannya mereka gitu. Jadi sudah deh seperti itu untuk film ini ya. Untuk sinematografi juga ya udah oke lah. Ada beberapa scene yang ya cukup memorable kayak kameranya di shake. Mungkin paling kekurangannya di beberapa masalah dan dialog. Oh iya dialog siapa namanya? Umay. Si Iqbal juga. Umay Iqbal, emaknya. Agak kadang nggak dari paksain ya. Sama kalau ngomong tuh nggak jelas gitu. Oh, iya, lagi sesungguhkan dipaksain ngomong. Terutama ini kan nggak ada subtitle nih di film ini. Ini kita dia ngomong apa sih? Ngomong kecil berbisik sambil sesungguhkan gitu. Dia lagi nangis kita kayak ngomong apa sih? Kita nggak tahu nih ngomong apa sih. Pelan-pelan gitu. Nggak jelas, semangat nggak jelas. Terus kayak konflik. Atau mungkin sound bioskopnya rada kurang bagus, mungkin nggak tahu juga sih. Pasti ada beberapa adegan yang pas puncak-puncaknya tuh dia ngomong sambil nangis sesungguhkan tuh nggak jelas dia ngomong apa sih. Oke, sampai di penilaian berapa skor untuk film Perayaan Mati Rasa? 7,5/10. Oh, 7/10. Semoga bisa lebih baik lagi. Udah oke buat sinema mantap. Ditunggu karya-karya selanjutnya. Ada teaser di depan tuh. Aku sebut namamu dalam doa ya. Siapa yang main? Vino G. Bastian. Oh iya. Sama Nirina Zubir. Kan udah mantap banget ya dua. Naysila Mirdad, tuh orang lama ya. Mantap. Walaupun kayak sih basic ceritanya sih. Ini nggak tahu ya. Basic banget. Kita tunggu aja. Coba kita tunggu aja. Oke, sekian gitu aja review kita untuk film ini. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye.